apa yang telah Rasul kabarkan. Ini berdasarkan wahyu. Ya. Maka jangan sampai kita mengatakan ini ramalan Nabi. Nabi meramal. Enggak. Nabi bukan tukang ramal. Tetapi berita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu sumbernya dari Allah. Datangnya berita itu berdasarkan wahyu. Baik wahyu yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pembahasan kita, yaitu telah saya bacakan dalil dari Al-Quran akan kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu manusia yang luar biasa banyaknya, kuat, ya, kuat dan banyak. Tidak ada satupun manusia yang bisa melawannya. Ya. Yang muncul nanti setelah diturunkannya Nabi Isa alaihi assalam. Itu urutannya. Di antara dalil yang telah kita baca para jamaah, yaitu surat Al-Anbiya ayat yang 96 dan 97. Kemarin sudah dari Al-Quran. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, kata Allah, hingga ketika nalikane dibuka gerbang, ya, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Wahum min kulli hadabi yang silun, dia akan turun dari tempat yang tinggi, ya, dengan jumlah yang sangat banyak, dari tempat yang tinggi. Ini hadab, itu dataran tinggi, mereka turun. Ini. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan kita wajib menetapkan. Dan Allah mengatakan waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, dan telah dekat janji Allah yang maha benar, yaitu hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, maka akan terbelalak, terperanjat matanya orang-orang yang kafir, kaget. Ternyata kiamat enek beneran. Ternyata akhirat enek beneran. Yang dulu mereka ingkari, alah wah enek. Juga sudah kita baca dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-92 sampai 99. Nanti diulangi lagi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-92 sampai 99. Yaitu mengisahkan tentang perjalanan Raja Dzulqarnain yang melalang buana, ya, bersama pasukannya untuk mendakwakan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pada tempat yang itu apa? Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai yaitu tempat antara dua gunung. Kemudian di balik gunung itu ada suatu kaum yang hampir tidak bisa dipahami perkataannya. Orang ajam, ya, karena orang ajam.
yaitu itulah Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya ada kesepakatan dengan masyarakat yang terdolimi, karena Ya'juj Ma'juj ini sifatnya mereka merusak, membunuh, merampas, ya. Artinya orang-orang jahat, nggak kenal apa itu halal haram, haknya orang lain, pokoknya sikat. Ya. Mereka ibaratnya di pedalaman keluar ngeroyok, gitu. Keluar nyari mangsa, membunuh, membegal, ya, seperti itu. Akhirnya masyarakat yang terdolimi minta kepada Raja Dzulqarnain untuk membikinkan sekat antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dibikinkanlah suatu tembok raksasa. Masyarakat diperintah untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, ya. Kemudian dibakarlah, dikeletke, disambung-sambung potongan besi itu. Setelah itu disiram dengan cairan timah atau tembaga, sehingga betul-betul kuat, tidak bisa ditembus oleh mereka. Semenjak itulah golongan Ya'juj Ma'juj terkurung dan terkepung di balik tembok itu, dan Allah rahasiakan. Sampai kapan para jamaah? Ya. Sampai, yaitu apa? Tiba saatnya. Jadi mereka selalu ingin melubangi tembok itu dan tidak akan mampu. Ketika sudah lubang, satu lubang, mereka mengatakan lanjutkan besok. Tiba-tiba Allah mengembalikan lubang itu merapat kembali. Allah mengembalikan. Nanti akan ada hadisnya. Besok lagi terus sampai menjelang akhirnya ajalnya tiba. Ya. Yaitu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 98. Qala hadza rahmatum min rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Fa idza, apabila telah datang janji Tuhanku Allah akan jadikan tembok itu runtuh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu benar. Dzulqarnain mengatakan ini rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi, nanti ketika telah datang janji Tuhanku nanti, ya. Ini memang Raja Dzulqarnain mendapatkan ilham. Dan janji itu akan datang nanti mendekati hari kiamat. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, setelah kita mengetahui dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, sekarang kita masuk kepada al-adillatu minas sunnah al-mutahharah. Dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena ini perkara ghaibiyah. Perkara ghaibiyah. Perkara yang nalar manusia nggak akan bisa menjangkau. Maka penetapannya harus pakai dalil. Ya. Sehingga ketika dalil itu berbicara, akal kita harus ngalah, tunduk terhadap apa yang telah diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran, dan juga yang telah diberitakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Saya akan membacakan kembali dari kitab Asratus Sa'ah, taklif yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Beliau menjelaskan al-ahadisu ad-dalatu ala zuhuri Ya'juj wa Ma'juj katsirah. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj banyak, ya, banyak sekali.
tablughu hadat tawatur, sampai nggak bisa dihitung. Ibaratnya mutawatir, banyak sekali. Di antaranya di antaranya para jamaah, ma sabata fi sahihaini, apa yang telah tercantum dalam kitab Sahihain, sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim, yang bersumber dari an Ummi Habibah binti Abi Sufyan an Zainab binti Jahsh, dari ibunda Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dari Zainab binti Jahsh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqala 'alaiha yauman, suatu ketika, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui beliau, menemui Zainab, fazian, dalam kondisi istilahnya merasa takut, ngeri lah gitu ya. Yaqul, bila mengatakan la ilaha illallah, ya. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, tidak ada satu sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Celaka, ya, bagi orang Arab, bahwa kejelekan telah datang. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Beliau mengatakan telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, mislu hadhihi. Beliau wahalaqa bi usbu'aihi bi usbu'aihi al-ibham watali walati taliha. Beliau mengisyaratkan, melingkarkan, halaqa, melingkarkan jari telunjuknya dengan jempolnya. Ini, seperti ini. Beliau mengisyaratkan seperti itu. Dalam riwayat lain mengatakan, dikatakan biisba'ihi, ini jari telunjuk. Beliau melingkarkan jari telunjuknya dengan jempol. Seperti ini. Tembok Ya'juj dan Ma'juj telah berlubang seperti ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian ibunda Zainab binti Jahsh bertanya. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afanuhliku wa fina salihun. Apakah kita termasuk orang yang dibinasakan sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Napa kita mengibadati pun sirna akan do Kanjeng Nabi, padahal wonten masyarakat kita tesih wonten tiyang soleh kathah. Qala na'am, iya. Akan dibinasakan juga, meskipun neng desa kuwi jek enek wong soleh, wong sing ngaji, wong sing salat. Kapan niku? Idza kasurul khobasu. Ketika keburukan telah merajalela. Bener ada orang soleh, bener jek enek wong soleh, wong ngaji ya enek, wong sing taat isih enek, ananging keburukan mendominasi. Ini. Maka kalau seandainya yang namanya keburukan itu merajalela, mendominasi, pun dianggap lumrah, maka yang namanya musibah itu akan menimpa lil jami' kepada seluruhnya. Menimpa orang yang soleh dan tidak soleh. Cuma nanti
ketika semuanya meninggal dunia, masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Seperti yang tercantum dalam hadis rawahu al-Imam Ahmad yang bersumber dari Ibunda Ummu Salamah. Jadi nukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Kamu takutlah terhadap fitnah. Fitnah termasuk perpecahan. Fitnah termasuk bencana, musibah, pagebluk dan sebagainya. Sing ora mur dirasakne dene wong sing tumindak ndolim tok ora. Sing ngrasake ora wong maksiat tok ora. Nek wong sing saleh ya kena. Ya. Kemudian dalam hadis itu Nabi mengatakan idza dhuharatil ma'asi, ketika maksiat itu merajalela, amma humullahu bi'adzabin min indi, nalikane sing jenenge maksiat wis ndodro merajalela, dianggap lumrah, dianggap wajar. Alah wajar Mas ngene iki kono kuwi mungkin iki wis mendemi wajar. Kowe iki rasane kok neko. Rasa ngeling-elinge barang ini iki wajar. Judi online iki wajar. Kowe iki arep ngombe ngantek geblak selawe geblak dhewe ya wajar. Kene zina ki wajar misalnya gitu ya. Kalau yang namanya maksiat itu sudah dianggap lumrah, dileke ra kenek, maka itu merupakan sebab mengundang bencana. Ya, Kanjeng mengatakan amma humullah bi adzabin min indi, Allah bakal ngirim ke musibah bencana sing bakal ngrasake umum. Sing soleh, sing mboten soleh nggih ngrasake. Lajeng Ibunda Ummu Salamah tanglet, ya Rasulullah, afa ma fi bunasun solihun, napa senajan ten kampung niku, ten desa niku, wilayah niku, negeri niku tesenten tiyang soleh napa nggih kenging? Apa ya kena? Qala na'am, iya. Ya Rasulullah, ya. Kaifa yasna'u ulaika? Lalu bagaimana nasibnya mereka ya Rasulullah? Qala yusibuhum ma asaban nas, mereka akan tertimpa musibah seperti umumnya tertimpa musibah. Tsunami ya kena tsunami, gempa bumi ya kena gempa bumi, corona ya kena corona, gunung meledos ya ketibanan awu. Nggih, nek gempa bumi omahe ya amblek ya kena ya mati. Tsunami ya keseret banjir. Contoh, banjir bandang ya nek sing keseret banyu mati. Nek wong saleh kok mati, Mas? Apa ora iso mati? Napa wong saleh niku mboten iso mati, Pak? Saged. Cuma kalau dia orang soleh mati tenggelam, dia mati syahid. Ngeten. Maka Ibunda Ummu Salamah bertanya, bagaimana nasib mereka? Qala Kanjeng Nabi jawab, yusibuhum ma asaban nas, Allah akan timpakan bencana seperti umumnya manusia. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan, akan tetapi orang yang soleh itu mereka akan menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Ya memang sama-sama kena musibah, tetapi yang mukmin, yang soleh akan dimaaf sebagai pelebur dosa. Niku Pak, bencana yang menimpa dirinya akan menghapus ya, catat. Bencana yang menimpa orang-orang soleh, kalau dia bersabar, dia tahu itu takdirnya Allah, maka akan menghapuskan dosa ngersi itu, sehingga tiang punika ngadep dumateng Allah kondisinipun suci.
anggenipun Allah ngresik itu sok kanthi dipun paringi musibah. Ngeten niku hikmahipun. Hadis tadi para jamaah, Kanjeng Nabi ngendika napa wau? Futiha al-yauma min radmi ya'juj wa ma'juj. Mislu hadhihi. Hari ini telah terbuka gerbangnya Ya'juj Ma'juj, satu lingkaran ini seperti ini. Kanjeng Nabi gabungaken antawis diriji tengah diriji telunjuk kali diriji jempol. Seperti ini, ya. Maka di hadis ini menetapkan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini. Hadis yang kedua para jamaah, wa minha, dan di antara hadis yang lainnya, hadis rawahu al-Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, maja'a fi hadisin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, yang bersumber dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalam hadis itu Nabi mengatakan, idza auhallahu ila Isa, ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini ketika Nabi Isa sudah diturunkan, anni qad ukhrijtu ibadan li, Isa, aku arep ngetokke hamba-hambaku. Ini hamba bukan hamba khusus, tapi hamba secara umum, makhluk. Kan hamba kan ada dua, Pak. Satu ammah, umum, itu artinya makhluk. Itu hamba Allah, itu hamba Allah. Artinya itu ciptaan Allah. Iblis itu juga hamba Allah, ciptaan Allah. Jin, manusia, kayu, batu, pohon, matahari, rembulan, bintang, langit, bumi, neraka, surga, itu semua hamba. Hamba artinya makhluk. Ya, hamba yang kedua artinya apa? Hamba secara khusus, yaitu orang-orang yang beriman, yang mau menghambakan diri kepada Allah dengan sukarela, kelonggaran hati, kesadaran diri, itu namanya al-ubudiyah khosoh. Dia tunduk kepada Allah. Seperti para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mau sholat, mau sujud, mau rukuk, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, itu artinya menghambakan diri dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, itu yang khusus. Tapi di sini yang umum. Isa, saya akan mengeluarkan hamba-hambaku, la yudanu li ahadin biqitalihim, la yadanu li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang bisa memeranginya, kata Allah. Jadi kowe ora mampu, Nabi Isa yang mboten sanggup. Ya. Imam Mahdi juga enggak sanggup. Jadi tidak ada yang sanggup melawan namanya Ya'juj dan Ma'juj. Faharriz ibadi, nah ini yang ibadi, yang tadi ibadan li, ini ibadi, faharriz, ajaklah berlindung ibadi, hamba-hambaku. Hamba siapa ini? Hamba yang taat, hamba yang khusus, pengikutnya. Ketika itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Karena Nabi Isa di akhir zaman diturunkan itu tidak membawa ajaran yang baru, tetapi melanjutkan atau menyampaikan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka berlindunglah hei Isa, ajaklah berlindung hamba-hambaku ila Tur, ke bukit Tur, nyingkir ke sana. Ya, ini menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendekat ke sana. Ya. Kemudian wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj, Allah mengutus, mengirim, ya, mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansiluna, maka mereka turun dari setiap ketinggian dengan meluncur cepat. Ya. Yansilun, mereka meluncur turun. Jumlah yang sangat banyak. Ini yang tidak dapat menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayamuru ulaika, Ya'juj Ma'juj melewati ala bukhairata Tabariyah, ala buhairati Tabariyata atau Tabroriyah, Tabroyah, nah, mohon maaf, jadi baca Tabroyah, terjemahnya Tabariyah. Fayamuru ulaika ala buhairati Tabroyah, Ya'juj Ma'juj melewati danau Tabariyah, ya. Danau Tabariyah. Fayasrabuna ma fiha, mereka meminum airnya semua. Wa yamuru akhiruhum, lewat orang yang paling akhir. Fayaquluna, mereka mengatakan qad kana fi hadhi marratan ma'un, sungguh di sini pernah ada air tapi sekarang habis, ya. Jadi sudah diminum yang dari pertama. Ini. Kemudian fayusaru nabiyullahi alaihi wa Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su sauri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawma. Kemudian wayuh soru, apa itu? Wayuh soru nabiyullah Isa wa ashabu, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya terkepung, yuhsar. Terkepung di mana? Di Bukit Tur atau Gunung Tur. Ya, ini menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj tidak bisa masuk, cuma terkepung. Ya'juj Ma'juj mengepung mereka sehingga nggak bisa kemana-mana. Ya. Hatta yakuna, hingga ra'sus sauri, satu kepala sapi, li ahadim, bagi mereka, khairan, lebih baik dibandingkan min mi'ati dinarin li ahadikumul yauma. Jadi Pak, ndas sapi ketika itu nalika niku, ndas sapi niku luwih apik tinimbang wong duwe dinar. Dinar niku napa? Mata uang emas. Niku 100 dinar, nggih sepinten niku 100 dinar. Soalnya yang dibutuhkan apa niku? Daharan. Ya. Kayak orang Wonogiri ketika kekurangan air, mereka memelihara sapi didol gitu, kenapa? Banyu. Ya. Coba seumpama, tapi naudzubillah min dzalik. Umpama kalau nggak terjadi itu nggak apa-apa. Seumpama, tapi naudzubillah min dzalik. Terjadi kekeringan, kemarau panjang, naudzubillah. Ini contoh saja. Semua orang membutuhkan air. Orang ngombe mati. Mas, nyaku rasa golek banyu tak kei duit 1 miliar. Ning rasa ngombe. Pilih pundi, Pak? Pilih ngombe apa duit 1 miliar? Belorone. Niku kan milih. Ketika itu uang 1 miliar nggak ada gunanya, bahkan 1 triliun nggak ada gunanya.
Seperti nanti ketika hari kiamat Allah keluarkan gelondongan emas dan perak, gelondongan buatan namung berungkalan, gelondongan. Tapi tidak ada satupun yang mengambil. Kenapa? Yang dibutuhkan selamat. Gua apa? Yang penting selamat. Seperti ketika terjadi lindu menimpa kita, langsung melayu, mayat ditinggal. Gitu Bu. Dan jero omah ditinggal apa digawa kabeh. Saya rupane kabeh ke. Mboten, yang penting selamat. Maka ketika itu harta kita enggak ada gunanya, mobil, motor, perhiasan nang omah mboten enten gunanipun. Ketika itu, apalagi kiamat. Inginnya selamat. Nah, ini sama. Yang dibutuhkan makanan. Kelaparan. Maka satu kepala sapi luwih apik tinimbang wong duwe dinar, yaitu 100 dinar ketika itu. Akhirnya apa? Fayarghabu ilallahi Isa wa ashabuh. Nabi Isa alaihissalam dan sahabatnya yarghab, berdoa kepada Allah, minta diselamatkan dari Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang terjadi? Allah kabulkan? Tidak dikabulkan. Niki Pak, pentingnya doa orang kepepet. Nabi Isa alaihissalam dan sahabatnya ketika kepepet namung nyenyuwun dumateng sinten Bu? Allah. Sami kali awake dhewe. Nek awake dhewe kepepet niku ampun melayu njaluk wong sing wis neng kuburan kae, kubur mboten saged nulung. Tiyang sampun sedo niku ten alam kubur mbuh ngrasake penak perkasa ati mboten ngerti. Gitu. Wong salate ra iso disolatke kok diterke nang kuburan. Gitu. Nganggo klambi dikafani pun mboten iso salat, disolatke, dikafani, diterke nang omahe terakhir. Omahe sing lawas ditinggal. Malah diarani nginep. Padahal omahe dhewe. Mayate nginep to yo. Padahal omahe dhewe sebab mun ditinggal wis dadi hak warise sing tesih sugeng. Bareng wis mati malah dijaluki iki piye? Ketika masih baru meninggal dimandiin, ditangisi kadang. Ya. Bareng wis dikubur kok malah dijaluki. Ya. Mula niki ingkang boten dipun keparengaken dening Allah lan Rasulipun. Kondisi kepepet. Seluruh nabi dan rasul dan sahabatnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cuma itu, orang musyrik sendiri ketika kepepet zaman dulu itu juga yang diminta cuma Allah. Ini orang musyrik loh. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ankabut kalau nggak keliru ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman menjelaskan sifatnya, kebiasaan orang musyrik ketika kepepet. Misalnya di lautan, numpak perahu, numpak kapal, terus enten angin gede. Dan itu terjadi ketika seluruh penumpang pesawat, ketika pesawatnya nabrak mendung, diantar banget, nanti horek, kabeh langsung sambat, ya Allah, spontanitas. Ini orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'amullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri faminhum
falamma najaw ilal bari idahum yusyrikun. Dalam ayat lain faminhum muqtasid, itu surat Luqman. Ketika mereka orang musyrik itu naik kapal perahu, kemudian diterjang badai, diterjang ombak yang sangat tinggi, kencang anginnya, mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin, memurnikan doanya, ibadahnya hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami ya Allah. Mboten nyuwun dumateng patung-patung sing disembah. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah selamatkan di daratan lagi, nalikane Allah selamatkan melih, idahum yusyrikun, kemudian mereka syirik melih. Ayo lur, syukuran. Apa? Bela wedhus no. Bela kebo wedhus. Nek kene sok mekane mbae kuburan kae. Ya. Njunggu syukuran kene wet kae. Sing dianggep nunggu kae. Larung laut, larung sungai, padahal ketika masih di lautan sing disambati sinten? Ya Allah. Berteriak Allahu Akbar, Subhanallah, ya Allah ya Rabbi, nembak bisa uling, arep nabrak, ya Allah, langsung spontanitas, bareng selamat, ya lor, syukuran, bela wedhus, ndase dilarung neng laut, iki tanda syukur kita dumateng Allah, carane keliru, dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, ini diantaranya, dan ini dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika itu, dan para sahabatnya hanya berdoa kepada Allah. Kemudian fayursilullahu alaihim, yaitu an-naghafa, Allah kirim. An-naghafa itu lalat, ular ya. Ular Pak, Allah kirim ular engkang langsung tememplek firiqabihim, ke leher-leher mereka. Ular niku langsung nemplek nanggon gulune Ya'juj Ma'juj. Fayusbihuna farsa, maka seketika itu mereka menjadi mati. Farsa kamauti nafsi wahidatin, seperti matinya satu jiwa maksek. Betapa ganasnya ulat itu Pak ya, langsung nyokot klesek, berarti racunnya dahsyat, tapi tidak menyerang Nabi Isa dan para sahabat, langsung menyerang siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Seketika tememplek di leher, langsung nyokot ya, racunnya langsung meresap, langsung klesek kabeh, seperti matinya satu orang, klesek langsung Pak niki. Summa yuhbatu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ardi, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam dan sahabatnya diturunkan Allah atau turun ya, wa fi riwayatin yahbitu, turun pun aman. Ketinggal aman, Nabi Isa alaihissalam kali sahabatipun mandap saking gunung ya, turun. Kemudian ketika mereka turun, fala yajiduna fil ardi mawdi asibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natanuhum. Ketika mereka turun, Nabi Isa alaihissalam dan sahabat-sahabatnya turun ke lembah, ke daratan dari gunung, mereka menjumpai di atas muka bumi ini Pak, tidak ada satu jengkal, mboten enten sekilan, mesti temriku enten batang lan ambune Ya'juj Ma'juj, batang mayit mriku. Ngeri gak Pak? Dah gila nih, siji manggihi mayitipun Ya'juj dan Ma'juj, setiap satu jengkal enek mayit, dan baunya bacennya luar biasa. Gila nih Pak, berarti radian mangan.
Keluar rampung sediluk nggih niki hadis nggih. Akhirnya fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabu ilallah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa lagi kepada Allah, minta kepada Allah supaya apa? Dihilangkan mayat-mayat itu. Mereka enggak mampu nyingkir ke si jimboko si arti gua neng dibingung. Maka itu betul-betul luar biasa keyakinannya. Berdoa kepada Allah. Allah punya tentara, Allah punya cara. Ya, enggak bisa kita bayangkan. Akhirnya fayursilus samaa bil ma. Allah turunkan air dari langit. Fayahmiluhum untuk menghanyutkan. Ini satu riwayat loh ya. Untuk menghanyutkan wayaktifu bi ajsamihim fil bahri. Untuk menghanyutkan jasad-jasad mereka ke lautan. Terjadi banjir kan, mayatnya hanyut dibawa ke lautan. Ada hadis lain Pak nanti menyebutkan tentang Allah mengutus burung sebesar leher unta, ya, mengangkut mereka digondol diguak ning tempat wonten papan ingkang dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bar niku dikirim banyu udan terus untuk membersihkan dari sisa-sisa bau dan bangkainya Ya'juj Ma'juj, ya. Sehingga ketika itu menjadi bersih. Gampil toh niku? Gampil toh? Tapi dengan kehendak Allah. Allah mengirim pasukannya, air bisa jadi pasukan, burung jadi pasukan, ya. Nek zaman dhisik sing nyerang Abroha nggih manuk. Nek manuke cilik-cilik. Tapi ini yang mengangkut jasadnya Ya'juj Ma'juj, manuk-manuk sing gedene sak gulune unta. Wondol yaitu gua ning laut, ya. Kalau dikaitkan dengan hadis yang pertama tadi, dibuang di laut. Bapak Ibu, adzan rumiyin kados biasanipun, monggo. Mungkin insyaallah bibar adzan kita lajengaken malih. Kula badhe maosaken setunggal hadis malih pinangka dalil kagem nyataken ati kita benjing niku badhe munculipun Ya'juj Ma'juj. Kira-kira awake ketemu ora Mas? Mboten ngerti, ya. Itu yang harus kita yakini. Monggo adzan rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya dulu, nanti habis isya nanti lanjutkan sampai 7:30 soalnya. Atau lebih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe nglajengaken kajian kita. Kula wau sampun kula waosaken hadisipun. Bilih sak sampunipun Nabi Isa alaihissalam mandhap saking Gunung Tur kalian sahabatipun inggih punika kaum muslimin manggi bilih mboten enten sekilan jarakipun mesti enten bangke mayitipun Ya'juj Ma'juj. Akhiripun Nabi Isa alaihissalam kalawan sahabatipun ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Allah ngutus injih punika manuk
ingkang agengipun sak gulunipun unta. Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhti. Allah ngirim manuk-manuk ingkang agengipun kados gulunipun unta. Fatahmiluhum fatatruhuhum haitsu sya'allah. Ajeng dipun gondol, dipun bucal wonten papan ingkang dipun kersakaken dening Allah. Wonten riwayat sanes bilih jasad-jasad ingkang sampun mati kala wau dipun bucal wonten laut. Para jamaah yang dihormati Allah. Setelah itu, ada dalam riwayat lain, sebelum mereka mati, Ya'juj Ma'juj itu, mereka sombong. Mereka sombong. Sebelum mereka mati dikirim ulat yang menempel pada lehernya, maka sebelum itu mereka menyombongkan diri. Mereka berjalan summa yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamri. Mereka terus bergerak sampai bertemu dengan yaitu apa? Gunung Khamr. Gunung Khamr itu bahwa Jabalu Baitul Maqdis, gunung di Baitul Maqdis. Fasayaquluna, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi. Sungguh kita telah membantai penduduk bumi. Ya. Kesombongan mereka seperti itu. Kita telah membantai penduduk bumi. Halumma, sini ayo. Fanaqtulu man fis sama. Kita akan menantang penduduk langit. Ya, akan kita bunuh mereka. Akhirnya apa, Pak? Fayarmuna binasyabihim. Mereka melemparkan anak panah mereka ila sama ke arah langit, selurut gitu. Terus gimana? Fayaruddullahu alaihim, Allah kembalikan kepada mereka dalam kondisi yaitu apa? Dalam kondisi nisabahum makhdubatan daman. Anak panah mereka berlumuran darah. Apakah mereka memanah para malaikat? Tidak. Allah Maha Kuasa ya memberikan panah itu dengan darah dikembalikan ke bumi sehingga mereka tambah sombong, gitu. Mereka tambah sombong, gitu. Sehingga mereka tambah sesumbar, yaitu merasa bisa membunuh penduduk bumi dan penduduk langit. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan sahabatnya berdoa tadi. Berdoa dikirimlah yaitu ulat yang menempel di setiap leher mereka, menggigit ya, dan bisanya sangat ganas. Maka serta-merta mereka menjadi mati serempak seperti matinya satu jiwa. Ya. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika mereka dibinasakan, ya, dalam hadis lain rawahu al-Imam At-Tirmidzi bahwa setelah Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi ngendikakan inna dawabal ardi, hewan-hewan yang berada di bumi la tasmanu wa tabtaru, menjadi gemuk sehingga hewan-hewan betina penuh dengan susu. Wataskuru syakaron,
wa taskuru sakaron. Artinya apa? Menjadi gemuk, kemudian menjadi mabuk. Hewan-hewan di bumi menjadi mabuk, teler. Kenapa? Min luhumihim, karena memakan bangkainya Ya'juj Ma'juj. Lemu-lemu, susune mentek-mentek, ini akhirnya mabuk. Itu diantaranya. Jadi ibaratnya hewan-hewan di bumi pesta memakan bangkainya Ya'juj Ma'juj. Dalam sebuah hadis dikisahkan mengatakan. Jadi Bapak Ibu para jamaah, lengkap antara dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis yang menjelaskan tentang akan kemunculannya yang namanya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti. Dan ini wajib kita yakini. Kenapa kita sampaikan? Karena ada di antara kaum muslimin yang tidak mengimani adanya Dajjal. Ada di antara mereka yang tidak mengimani matahari terbit dari barat. Ada di antara mereka yang tidak mengimani Nabi Isa turun ke bumi lagi. Ada yang tidak mengimani adanya Ya'juj Ma'juj. Kenapa kita sampaikan? Kita sebagai seorang muslim punya prinsip bahwa seorang muslim wajib membenarkan apa yang Allah beritakan kepada kita dalam Al-Quran dan apa yang telah diberitakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu-ragu. Ya. Meskipun hakikatnya kita tidak tahu. Ya. Contoh temboknya Ya'juj Ma'juj. Nyatane ngate saiki durung temu, ayo. Ya toh? Kalau Allah itu ingin menyembunyikan mboten kurang mergo. Ya. Sekarang di mana itu Dajjal? Dulu sudah ada pernah sahabat yang bertemu dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari sebelum masuk Islam. Ya. Tapi ada. Tapi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang ingin mencari mana Dajjal, di pulau mana, maka tidak ketemu. Karena memang Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak, entah itu membuka, entah itu menutupi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan mendahuluinya. Ya. Kalau Allah menghendaki menyembunyikan, tersembunyi. Ketika Allah menghendaki muncul, akan muncul. Termasuk munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, itu semua menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, dari kisah tadi kita baca ayat dan hadisnya, di antara yang dapat kita ambil adalah yaitu apa? Kita meyakini bahwa Al-Quran itu ya sidqan, jujur dalam pemberitaannya, tidak pernah dusta. Ya, tidak pernah dusta. Kemudian dari hadis-hadis yang kita baca tadi bahwa Ya'juj Ma'juj itu diciptakan oleh Allah, makhluk yang sangat kuat, ya, karena Allah sudah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Sangat kuat dan sangat banyak. Tetapi meskipun sekuat apapun masih kalah dengan doanya orang-orang dari sini Bapak Ibu juga jangan meremehkan doa. Ya? Jangan meremehkan doa. Nabi Isa ibaratnya tertindas, terjepit. Kaum muslimin tertindas, terjepit. Tidak bisa untek-untek. Mau kemana? Tergeser terus. Kemana akhirnya? Akhirnya menyingkir di Bukit Tur, ke Gunung Tur. Di situ terkepung mereka. Maka andalan mereka adalah doa. Itu menunjukkan juga kesabaran mereka
direwangi ibaratnya ndas sapi, ya, itu sangat berharga. Mereka tidak mengorbankan agama mereka. Aku tak gabung Dajjal. Tidak. Ya. Juga orang-orang yang beriman ketika aku tak gabung Ya'juj Ma'juj. Tidak. Ya. Karena mereka kelompok manusia yang tidak mengenal ampun. WKP disikat, ya toh? Tidak peduli. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat doa itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa usilahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka barang siapa yang kesehariannya setiap waktunya diiringi dengan zikir dan doa, maka insya Allah tauhidnya sempurna. Ya? Aktivitas napa kemawon. Jenengan iring kali doa, zikir dan doa, keluar rumah, masuk rumah, mau tidur, habis tidur, masuk WC, keluar WC, pakai pakaian, lepas pakaian, mau makan, habis makan. Aktivitas apapun Anda iringi dengan zikir, tetapi zikir yang sudah disyariatkan secara khusus ataupun zikir secara umum. Ketika hati panjenengan dipenuhi dengan zikir kepada Allah dan doa kepadanya, maka insya Allah tauhid Anda sempurna, sehingga tidak ada kesempatan seorang muslim itu bersandar kepada selain Allah. Bapak Ibu mengatakan rumiyin ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sami. Dan itu saya wonten pembahasan babakan yaitu apa? Syaddu Ya'juj wa Ma'juj, yaitu benteng Ya'juj dan Ma'juj kayak apa? Ini kita berseri lagi nih Mas. Jadi benjeng judulipun Ya'juj Ma'juj seri yang ketiga dengan judul apa? Benteng Ya'juj Ma'juj. Mengenal hakikatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Makatan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya tutup, pertama bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin melihat video ini ada di channel Gemolong Mengaji, YouTube atau Facebook Mas? YouTube di Gemolong Mengaji. Ya. Tak ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang ceramah tadi bisa dilihat di channel YouTube Gemolong Mengaji. Monggo dipun simak. Yang kedua akan ada pertanyaan, 3 pertanyaan seperti biasa. Barang siapa yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik kalau dibuka. Ya, entah isinya apa. 2 putra, 1 putri. Yang putri dulu. Yang putri. Pertanyaan sangat gampang. Mengapa Allah menimpakan musibah secara merata? Bu, Ibu, kenging pun apa? Allah niku ngirim bencana musibah menyeluruh rata, roto. Sebabnya apa mau? Ngacung. Ayo. Nek ada mau kalau kayaknya sing putra. Nggih, monggo. Ya karena kemaksiatan merajalela, ndodro napa niku mendominasi. 100 untuk Ibu, monggo Mas. Isinya 100 ya, ya. Putra, 2 putra. Nah, ya. Allah mematikan Ya'juj dan Ma'juj dengan dikirim apa? Ngacung no, kamu dulu. Hah? Ular. Ngacung. Ular. Piye niki?
Sebenarnya ular. Nah, jane masih arep bener jane, arep mau ular ning ular. Ya. Jadi dikira ular iki bahasa Indonesiane ular. Sing bener ular. Nggih. Lagi Allah mengirim ulat yang menempel di lehernya Ya'juj Ma'juj. Itu sebabnya apa? Karena apa? Kenapa Allah mengirim ulat? Rong, sidik. Ayo. Kenapa sampai Allah mengirim ulat kepada Ya'juj Ma'juj? Doa. Ya, 100. Ini baru 100. Barakallahu fikum. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Makaten Bapak Ibu, alhamdulillah sampun rampung niki kajian kita dalu punika, insyaallah kita sambung pepanggen badhe dateng, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.